Kalau ke Kamu koki bicara saya apa? konslet. Yuk. Kamu bicara apa? Oke, Yesus berdosa. Mana datanya? Oke, yuk apa Lukas 3 nomor 3 baca. Baca. Kau yang Yuk. kasih baca. Oke. Saya baca ya, tar ya. Tar. Baca. Perkataan siapa di situ? Udah sabar kau, sabar kau. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Terus kepada siapa di situ? Ya. Mana di situ Siapa Yesus yang berdosa? dibaptis di Sungai Yordan? Oke, kita lihat. Kita lihat ya teman-teman, apakah Jangan di situ kejang-kejang ya, jangan kejang-kejang. Oke, kita lihat ya Semoga teman-teman, banyak yang apakah tobat di situ yang berdosa adalah Yesus? Semoga banyak yang tobat ya, saudaraku ya. Oke. Ya, tunjukkan Jangan. di situ yang berdosa adalah Yesus. Coba, kamu tunjukkan. Iya. Iya, dalam video ini kita menyaksikan seorang pemuda muslim yang menuding bahwa Yesus itu berdosa. Ya, karena Yesus adalah manusia, Yesus adalah nabi, dia samakan pada manusia pada umumnya. Sehingga katakan bahwa Yesus itu punya dosa bahkan kawin. Dia membawa narasi yang mengatakan kalau Yesus tidak berdosa, mengapa dia harus dibaptis? Lalu kemudian jawaban daripada apologit ini sangat luar biasa bahwa Yesus tidak berdosa, namun itu adalah baptisan yang terjadi di Sungai Yordan adalah Yesus menggenapi nubuatan para nabi, ya, bahwa dia akan dibaptis. Dan Yohanes mengatakan dengan membuka tali kasutnya pun dia tidak sanggup. Jadi Islam ini mencopot-copot ayat untuk menyerang iman Kristen, namun kita punya benteng yang begitu kuat bahwa Yesus bukanlah manusia. Kalau dia berdosa, maka sia-sialah iman kita bersama. Nah, silahkan simak sampai selesai dan mari kita berkomentar di bawah atau kolom komentar. Silakan. Kalau ke koki saya konslet. Yuk. Kamu bicara apa? Oke, Yesus berdosa. Mana datanya? Oke, yuk apa Lukas 3 nomor 3 baca. Baca. Kau yang kasih baca. Oke. Saya baca ya, tar ya. Tar. Baca. Perkataan siapa di situ? Udah sabar kau, sabar kau. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Terus kepada siapa di situ? Ya. Mana di situ Siapa Yesus yang berdosa? dibaptis di Sungai Yordan? Oke, kita lihat. Kita lihat ya teman-teman, apakah Jangan di situ kejang-kejang ya, jangan kejang-kejang. Oke, kita lihat ya Semoga teman-teman, banyak yang apakah tobat di situ yang berdosa adalah Yesus? Semoga banyak yang tobat ya, saudaraku ya. Oke. Ya, tunjukkan Jangan. di situ yang berdosa adalah Yesus. Coba, Iya. kamu tunjukkan. Ya. Kamu tahu nggak literasi Coba kau baptis tunjukkan apa? yang berdosa di situ adalah Yesus. Literasi baptis adalah Tunjukkan. pengakuan dosa. Ya. Tunjukkan di situ Oke. yang berdosa adalah Yesus. Ayo tunjukin. Kata Paulus, baptisan Yohanes Jangan adalah lari, jangan lari. Di pembaptisan Lukas tadi orang-orang yang jangan lari, telah jangan lari. bertobat. Di Lukas lagi, jangan lari, jangan lari. Di Lukas tadi, jangan lari, jangan lari. Di Lukas tadi, jangan lari. Di Lukas tadi, di mana di Lukas tadi ada Yesus bertobat, Yesus berdosa? Mana? Jangan lari dari saya. Ayo jawab. 8. Ayo, buka mute-mu. Jawab. Ayo, buka mute-mu. Jawab saya. Di mana di Lukas itu ada Yesus berdosa? Ayo, ayo, otak. Mana otak? Lukas 3 tadi otak. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, tempat seperti yang telah tertulis di dalam kitab
Buat Ayo, Yesus otak. mengatakan, Mana otak? Di situ ada Yesus berdosa. Otak. Saya tunjukin ya teman-teman ya. Dan berilah Oke. dirimu dibaptis, Mana di situ? dan Allah Mana di akan situ mengampuni Yesus? dosamu. Segera tobat ya, karena kemudian di Matius 3 ayat 2, Baik. bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Baik, baik, baik. Oke, Mana silakan. di situ Yesus berdosa? Tunjukkan kepada saya. Di situ Yesus yang berdosa. Ayo tunjukin. Tunjukin. Kenapa di mute? Kenapa di mute saya? Tunjukkan kepada saya. Di situ Yesus Oke. berdosa. Ayo. Oke, Ayo. di Kisah Para Rasul 19 3-5, Jangan lari-lari. apa kata Jangan Paulus? lari-lari. Baptisan Yohanes adalah Jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Tunjukin kepada saya. Ayo, tunjukin kepada saya. Di Lukas ini ada Yesus berdosa. Tunjukin kepada saya di Lukas ini ada Yesus berdosa. Ayo, mute. tunjukin. Udah kencang-kencangnya. Tunjukin nih, saya buka nih buat kamu nih Lukas 3 nih. Tunjukin kepada saya di sini Baca. ada Yesus berdosa. Tunjukin, ayo mana di sini Yesus berdosa? Ayo. Mute, kencang-kencang. Tunjukin kepada saya di sini Yesus berdosa. Oke. Ayo mana? Kisah Para Rasul 19 Teman-teman, kalau dia tidak dapat menunjukkan berarti dia memfitnah ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau dia tidak mampu menunjukkan kepada saya berarti dia pengfitnah ya teman-teman ya. baca Kisah Para Ini Rasul saya 19. buka nih. Ini jangan lari di Lukas, jangan lari di Lukas, di Lukas, di Lukas. Ini terkait Jangan lari, jangan lari. Di Lukas ini, ayo. Paulus. Tunjukin kepada saya, Baptisan tunjukin. Yohanes adalah Jangan baptisan lari-lari dari orang. saya, otak. Otak. Di mute Jangan saya lari dari kalian saya. ya. Udah kencang-kencang. Jangan lari dari saya. Lukas di sini. Pertamanya saya di mantan Lukas. Kristen, saya Fokus di Lukas, fokus di saya mantan Lukas. Kristen, saya tobat dengan Bibel. Ya, saya nggak peduli, saya Tak nggak peduli. mungkin manusia itu Tunjukin. dituhankan. Nah, teman-teman, ternyata dia tidak mampu Di untuk mute menunjukkan kalian. statement dia ya, Oke. teman-teman ya. Jangan lari kau, jangan Pembaptisan lari. Yohanes adalah Jangan pembaptisan. lari kau, jangan lari. Tunjukin kepada saya. Ada yang Di sini lari, ada ya. Yesus yang berdosa. Ayo tunjukin. Tunjukin. Lukas, fokus di Lukas, fokus. Saya buka nih. Ini saya udah buka nih, Lukas nih. Di mana di sini Yesus berdosa? Karena di ayat 2 di sini dalam bicara Iya, mengenai apa? Kayafas dan Hana. Ayo, mana di sini? Luka Saya sini bisa Yesus berdosa. buktikan apa-apa saja dosa Jangan itu. lari. Fokus kepada Bisa saya. buktikan. Makanya kenapa Injil Lukas, Jangan lari dari Judas, saya, Injil Kebanyakan bacot kau tunjukin kepada saya di sini. Padahal tidak dikanom. Teman-teman, ternyata Itu teman-teman ini menjelaskan tidak tentang mampu kenakalan membuktikan Yesus. ya. Jangan lari di sini, fokus. Saya buka. Lukas 3:3, yuk. Fokus kepada ayat yang kau Jangan bawa. di mute kawan. Fokus kepada ayat yang kau Sudah bawa. kutantang kau Lukas semua, 3 ayat 3 ya. ini. Ayo fokus. Ya. Oke. Fokus. Bertobatlah dan berilah diri. Mana di sini Yesus berdosa? Kok Tunjukin. di mute kau bisa Teman-teman, diskusi nggak kau? ternyata- Oh, Kau yang nggak bisa diskusi, kau yang membawa ayat, tapi kau nggak mampu membuktikan di iya. mana di sini Yesus berdosa. Siapa yang dibaptis di Sungai Yordan waktu itu? Oke, kita Jawab. lihat siapa yang dibaptis. Yang dibaptis di sini adalah orang-orang Yahudi, ya. Di sini bukan Yesus yang dibaptis. Di sini yang dibaptis adalah orang-orang Yahudi. Makanya kau lihat konteks Matius ayatnya. 3:16-17. Jangan Ketika lari, Yesus jangan lari. Fokus. Jangan lari. kejang. Fokus di ayat ini, Jangan lari-lari. Ayo, fokus kepada Lukas 3 ayat 3 ini yang kau Siap. bawa. Ketika Yesus di batu Sungai Yordan, datanglah Memang. langit. Memang. Teman-teman, ya ternyata ini cuma modal bacot doang, tidak mampu membuktikan apa Malu yang dia kau, omongin. belajar. Saya bawa data. Mana di Coba sini data Yesus lo. berdosa? Mana di sini Yesus berdosa? Mana di sini Yesus Yesus berdosa? dibaptis di mana? Yesus dibaptis Mana di Yesus? mana? Mana Yesus berdosa di sini? Yang Di baptis sini Yesus Yohanes siapa? berbicara. Di sini Yesus berbicara kepada Apa yang orang-orang baptis Yahudi. Yesus? Memang nggak bisa tertib ini Mantap, orang kawan. ya. Siap. Memang nggak bisa tertib kau ya. Kau nggak bisa tertib ya. Kau kejang kau ya? Kejang. Kau nggak bisa tertib. Kau nggak bisa tertib. Oke. Ayo apa? tunjukin Oke, kepada oke. saya. Oke. Tunjukin kepada saya di sini Yesus berdosa. Ayo tunjukin. Oke. Bertobat itu apa? Tunjukin kepada saya di sini Yohanes berbicara kepada Bertobat Yesus. itu apa? Tunjukin Bertobat. kepada saya di sini Yohanes berbicara kepada Yesus. Satu. Kau kejang otaknya, Satu. ha? 2. Bertobat mengampun dosamu apa? Perhatikan teman-teman ya, saya jelaskan. Lukas 3 ini adalah berbicara mengenai Yohanes yang membaptis orang-orang Yahudi. Makanya di ayat yang ke-8, perhatikan saudara, di ayat yang ke-8 di sini Yohanes berbicara kepada orang-orang Yahudi bahwa di sini
mereka akan dibaptis dengan roh dan api oleh Dia yang akan datang. Siapa? Itu Yesus. Ya. Nah, di mana di sini Yesus berdosa? Nah, sementara kalau di ayat ke pembaptisan Yesus, bukan Yohanes yang membaptis Yesus, tetapi Yohanes hanya menjadi saksi. Ya, yang membaptis Yesus itu adalah dirinya sendiri. Dia yang menenggelamkan dirinya sendiri di dalam sungai Yordan. Ya, maka di ayat yang kedua kalian perhatikan saudara, di sini berbicara mengenai Kayafas dan juga Hana. Di mana di sini Yohanes berkata kepada Yesus, ya, inilah modelan orang-orang yang hanya modal congor, modal cocokmologi, ya, modal cocokmologi, tapi nggak bisa membuktikan apa-apa. Nanti kalau saya buka Muhammad berdosa, kalian bingung nanti, ya. Tunjukin kepada saya di Lukas ini ada Yesus berdosa gitu loh. Jangan suka mengambil ayat yang tidak ada hubungannya, lalu kalian cocokmologikan. Di sini Yohanes berbicara kepada orang Yahudi. Reza. Ya, kebiasaan kali suka comot-comot ayat, tapi nggak ngerti apa yang dibawa. Sempurna. Ya, perhatikan baik-baik saudara ya. Sebentar ya. Sebentar teman-teman ya. Nih, supaya saya ajarin dikit nih ke teman-teman Islam yang botol-botol ini ya teman-teman ya. Nih. Nah, ya. Di sini dia memberitakan kepada segala bangsa tentang baptisan pertobatan untuk sebagai pengampunan dosa. Kepada siapa di sini dia berbicara? Di ayat yang keempat, saudara. Ya. Seperti yang telah tertulis di dalam kitab suci yang berkatakan, ada bersuara yang berseru, persiapkanlah jalan bagi Yahweh dan luruskan jalan baginya. Ini adalah berbicara mengenai nubuatan dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga, di mana Yohanes adalah utusan yang dimaksud yang menyediakan jalan bagi sang juru selamat, bagi sang Mesias. Ya, maka di ayat yang kelima, saudara, setiap di sini Yohanes berkata kepada orang-orang Yahudi, sebab setiap lembah akan setiap lembah akan dipikul dan setiap gunung-gunung dan bukit-bukit akan diratakan. Ya, ini dia berkata kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, saudara, bukan kepada Yesus. Ya, Yesus belum datang di sini. Lalu si otak tadi mengatakan bahwa di sini Yohanes berbicara kepada Yesus, seakan-akan di sini Yohanes menyuruh Yesus untuk bertobat. Ya, inilah kebotolan Islam, teman-teman. Mengambil ayat yang mereka tidak mampu mencari konteksnya. Ayat 6. Ya. Nah, di sini di ayat 6 dikatakan, dan semua manusia akan melihat keselamatan dari Elohim. Nih, perhatikan, Yohanes berbicara kepada orang-orang Yahudi bahwa semua manusia akan melihat keselamatan dari Elohim. Keselamatan dari Elohim yang mana? Yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Makanya ayat 7, saudara, sini bisa jelaskan per ayat ya teman-teman ya. Nah, perhatikan, dia berkata bahwa di sini Yohanes berbicara kepada Yesus. Perhatikan, dan dia berkata kepada orang-orang banyak itu yang datang untuk dibaptis, ya, yang datang untuk dibaptis olehnya. Dia berkata, hai keturunan hai keturunan ular beludak. Ya, di sini Yohanes berbicara kepada orang-orang banyak. Orang-orang banyak ini siapa? Itu orang-orang Yahudi. Ya, di ayat 7 makanya saudara, ya, di ayat 7 nih. Dan dia berkata kepada orang-orang banyak itu, bukan kepada Yesus. Begini saudara kalau menjelaskan. Begini kalau kita berbicara berdasarkan ayat. Ya, bicara otak. Ayo tunjukin Yesus berdosa di mana? Ayo, tunjukin otak. Yesus berdosa di mana? Oke ya. Tunjukin. Yang kejang dong ya. Oke ya. Kita Lukas 3 nomor 3 konteksnya kan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Enggak, di sini kan? Yohanes berbicara kepada siapa saya tanya?
kepada Yesus juga ya. Aduh, Karena ini gini, baca ayat 7 nih. Baca ayat 7 Oke. nih. Baca ayat 7 nih. enggak, Baca ayat 7. Markus 9 ada satu, pada waktu itu datanglah Yesus. Tunggu dulu bro, kau bisa diskusi nggak? Fokus di Kau Lukas jangan kejar. 3. Fokus di Lukas 3. Fokus di Lukas 3. Jangan loncat-loncat. Lalu kau katakan di Lukas 3, Yohanes berbicara kepada Yesus. Kau baca di ayat 7. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Jangan lari. Baca di ayat tanah 7. Galilea. Kebiasaan ini ya. Ini satu teman-teman. ayat semua, weh, satu Turun. cinta semua. Turun. Ya. Kau saya suruh kau baca ayat 7-nya. Kepada siapa Yohanes berbicara di Lukas 3 ini? Ya. Lukas 3 ayat 7 kau baca nih. Nih, ini saya open cam dari tadi nih. Lukas 3 ayat 7 apa di sini dikatakan? Dan dia berkata kepada orang-orang banyak itu yang datang untuk dibaptis olehnya. Siapa di sini? Orang-orang banyak sini, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Dia berkata, "Hai keturunan ular-ular beludak." Aduh. Islam. Katakan pada orang banyak yang datang untuk oleh hai keturunan Yehuda, siapakah yang telah membenarkan melarikan diri dari masa yang akan datang? Perhatikan saudara di ayat 7 di sini saudara. Jangan kalian comot satu ayat lalu kalian tafsirkan seenak jidat kalian. Ya. Lalu dia berkata kepada orang-orang banyak itu yang datang untuk dibaptis olehnya. Dia berkata, "Hai keturunan ular-ular beludak, siapakah yang memberitakan engkau lari dari murka?" Ya. Di sini saudara. Di mana di sini Yohanes berbicara kepada Yesus? Wow. Luar biasa kau menafsirkan kitab orang. Nanti kalau saya bawa saya bawa satu ayat lalu saya tafsirkan Muhammad berdosa, kau ngamuk. Ya. Jangan terbiasa untuk menafsirkan kitab orang. Ya. 102 Saya suruh kau baca ayat 7-nya. Kau cuma baca ayat 3, lalu kau tafsirkan bahwa di situ dia Yohanes berbicara kepada Yesus. Ya. Jangan kebiasaan menafsirkan kitab orang. Ya. Ayo otak, baca ayat 7-nya otak. Kepada siapa Yohanes berbicara otak? Baca Halo ayat bro, 7-nya. bro. Kau Baca tuduh ayat Yesus 7-nya. yang dibaptis itu oleh yang Allah beludak. Baca ayat 7-nya. Kejam kali kau ya. Kejam Baca kali ayat kau bro. 7-nya. Iya, Baca ayat 7-nya. Baca ayat 7. Kepada siapa Yohanes berbicara? Apakah kepada itu dia Yesus saja atau bicara kepada yang lainnya juga. Botol? Terlalu Biar apa kau saya. Kau menafsirkan bisa kitab orang? diskusi Turun. Ya. Kau terlalu lancang menafsirkan kitab orang. Ya. Terlalu lancang kau menafsirkan kitab orang. Kau katakan di situ Yesus. Di mana di sini Yesus? Yesus baru datang di ayatnya yang ke-23. Masih jauh. Di sini Yohanes masih berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya. Di sini Yohanes masih berbicara kepada orang-orang Yahudi, botol. Jangan suka menafsirkan kitab orang. Saya tunjukin nih, saya open cam nih. Ya. Di mana di sini dia berbicara kepada kepada Yesus. Ya. Makanya di dalam Yohanes juga, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 juga di sana berbicara mengenai pembaptisan juga, ya. Yohanes masih berbicara dengan orang-orang Yahudi yang bertanya kepadanya mengenai apakah dia adalah Elia, ya. Ini baca konteks ayat dong. Jangan kebiasaan menafsirkan kitab orang. Kebiasaan sekali kalian menafsirkan kitab orang. Aduh, Islam. Terlalu lancang kalian menafsirkan kitab orang. Giliran ditafsirkan kitab kalian nangis. Saya sekedar baca aja kitab kalian. Kalian langsung bilang saya mengujat. Udah, kau udah nggak pantas naik di room saya, brother. Kenapa? Karena kau tidak mampu menunjukkan bahwa Yesus yang berdosa di situ. Padahal kau sudah menyimpulkan Yesus yang berdosa, tapi kau tidak mampu menunjukkan di mana Yesus berdosa. Ya. Garis bawah. Jangan kau pikir saya orang bodoh di sini, Sial. yang gampang kau bodoh-bodohi. Saya juga bisa buka data, brother. Kau aja nggak berani untuk baca ayat 7-nya kok. Ya. Makanya di ayatnya yang ke-6 juga di sini, saudara, dia berbicara kepada orang-orang banyak itu bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang dari Elohim ini
Yang bagaimana? Makanya Paulus juga berkata dalam Ibrani 10 ayat 1 bahwa Torah adalah sebagai bayangan mengenai keselamatan yang akan datang. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya. Keselamatan dari Elohim ini adalah mengenai Yesus Kristus yang datang membawa keselamatan. Yang terbiasalah menafsirkan kitab orang. Berlabel. Ibu negara mengundang Ya. tak berlabel. Ibu tolak Yang terbiasa untuk menafsirkan kitab orang gitu loh. haji disukai. Nanti di kitab kalian ditafsirkan, kalian nangis. Jangan ya, jangan terbiasa menafsirkan kitab orang ya. Nanti kitab kalian ditafsirkan, kalian nangis lagi nanti. Ya. Satu-satu Aduh. Islam. Berarti Yesus yang dibaptis Yohanes kau bilang ular beludak. Aduh, udah dibilang di ayat 7-nya, brother. Jadi ayat 7-nya itu Yohanes berbicara kepada orang-orang Yahudi. Wah. Makanya baca konteks ayat. Yesus baru datang, ya di sini di ayat 7 di sini, ya Yesus belum ada. Yesus baru datang di ayatnya yang ke-23. Ya, maka di sini Yohanes bukan berbicara kepada Yesus, tapi Yohanes berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya, di sini Yohanes berbicara kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada Yesus. Jangan kau katakan di situ Yohanes berbicara kepada Yesus. Kau dapat dari mana? Sementara Yesus baru datang di ayatnya yang ke-23. Ya. Yohanes baru datang di ayat Yesus baru datang di ayatnya yang ke-23, Saudara. Ya. Ya. Di sini apa yang mau dibahas? Nggak ada inkarnasi, nggak ada kali, ngaco lu. Iya, reinkarnasi nggak ada. Yang ada adalah inkarnasi. Bukan Atau inkarnasi, inkarne tapi dalam bahasa Latin. Inkarne. Inkarne dalam bahasa Latin dan manifestum dalam bahasa Yunani. Atau manifestasi. Nah itu, jadi kalau bicara mengenai reinkarnasi nggak ada sih ya dalam kekristenan. Yang Allah SWT, gue tahu ya, kita nggak ngurusin Al-Quran. Yang kita urusin di sini kitab suci. Kita nggak ngurusin, biarlah orang Islam sendiri yang mengurusi Al-Quran mereka. Kalau kami sih orang Kristen, kami yang mengurus kitab suci. Apa urusannya Al-Fatihah dia harus dihapus? Kenapa harus dihapus Al-Fatihah itu? Nggak ada hak kali kita untuk menyuruh untuk Al-Fatihah dihapus. Nggak ada hak. Kenapa harus dihapus? Kitab sucinya mereka kok. Nah, sementara kalau kami di sini mengatakan mengenai kata Allah, kenapa? Karena kata Allah memang bukan punya kita gitu loh. Ya nggak Pak Tom? Iyalah, ngapain? Enggak, itu katanya ada yang ini kesamaan sama Doa ortodoks. Nggak ada di dalam literasinya orang ortodoks nggak ada mengenai doa Al-Fatihah itu. Ya baik itu dari liturgi Yakobus, liturgi Yohanes, nggak ada mengenai doa Al-Fatihah itu nggak ada. Ya itu cuma cocokologi doang. Ya kalau ada orang ortodoks yang mampu membuktikannya, tinggal dibuktiin aja kan. Oh ini loh Al-Fatihah itu sama seperti doa ortodoks yang ini loh. Nah itu loh. Tinggal dibuktiin aja kalau memang ada. Masalahnya saya belum pernah ketemu. Karena saya juga punya literasi ortodoks. Baik itu liturgi Yohanes, liturgi Yakobus. Ya toh, saya punya. Nah, gini. Untuk teman-teman Islam di bawah ada satu ayat Yohanes 17 ayat 3, yaitu mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar. Nah, kalian mengenal Elohim mana yang benar? Allah. Tuhan. Nah, itu teman-teman. Harus mengenal Elohim yang benar itu siapa namanya aja nggak tahu gitu loh. Namanya aku adalah aku.
Mm-mm. Namanya aku adalah aku. Atau enggak ada nama. Tuhan enggak perlu nama. Tuhan enggak perlu nama katanya Pak Tom. Tuhan nggak Tuhan nggak perlu nama ya, hapus itu ayat-ayat semua itu, dia dihapusin semua. Bang Nathan nyarjer apa tuh banyak banget? Nona. Oh, kamera belakang ya bentar. Os kesetrum bang. Banyak amat chargernya. Udah dapat Wih, pacar di- belum Cipa? Oh itu charger tab, charger HP. Itu charger Kenapa, tab Om sama Tom? charger HP. Udah dapat pacar belum? Emang mau nyariin? Aduh, gua nggak mau jadi mak comblang lah. Nona. Waduh berat Resiko mak- disuruh cari. Resiko mak comblang begini ya. Kalau dia langgeng, terus senang, ya kan, sampai mati, bahagia sama mati, dia nggak ingat kita, dia nggak terima kasih sama kita. Tapi kalau misalnya ternyata dikenalin ujungnya apa namanya nggak cocok, nih gara-gara si Tom nih gak kenalin gua nih, jadi begini gua, capek deh. Enggak lah, enggak gitulah. Itu kan pribadi masing-masing. Kebanyakan seperti itu Cipa. Kalau baik nggak terima kasih, jelek kalau nggak Banyak baik. loh cowok-cowok di TikTok. Cipa, emang nggak ada yang nyantol gitu? Cowok-cowok di TikTok. Jangan. Lu Iya percaya kan? sama gua. Janganlah Bang Percaya Nathan. sama gua, jangan cari TikTok. Udahlah, Aduh. itu tuh bullshit semua lah. Benar. Real real aja lah ya. Banyak yang munafik sih ya, banyak yang munafik di TikTok ini. Pura-pura baik, padahal belakangnya kayak setan. Bahkan seorang pendeta pun bisa jadi setan di TikTok ini. Ya bullshit lah, bullshit. Jangan. Jangan ya Om ya. Ya. TikTok tuh cuma Iya, jangan. Ini di TikTok lo cari hiburan, cari ketawa, Betul. cari teman pun jangan terlalu gimana gitu ya, jangan. Termasuk host cari cewek di TikTok juga. Ya, jangan lu ingat kata Astaga, kok saya yang kena? Saya nggak cari wanita di TikTok ini. Saya memberitakan Injil di TikTok ini, bukan mencari wanita. Nggak ada lu saya nggak ada mencari judul wanita di para mau TikTok. naik, Nata, lu nggak ada judul di atas para mau Oh enggak, naik. bentar nanti saya taruh. Saya nggak cari wanita Cipa di TikTok ini, tapi kalau ada yang nyantol ya puji Tuhan gitu kan. Karena tujuan saya buka TikTok dari awal memang adalah untuk memberitakan Injil, Gua bukan untuk laporin. cari wanita. Dia bilang kalau ada yang nyantol lagi kan, gua rekam nih barusan. Gua laporin sama pacarnya di TikTok. Siapa bilang? Gua cuma bilang kalau ada yang nyantol ya puji Tuhan. Nah masalahnya udah ada yang nyantol ya kan? Di TikTok bukan? Udah ada yang nyantol. Di TikTok sih. Widih, Bang Nathan. Di TikTok. Ngomong lo jujur. Di TikTok bukan? Iya di TikTok, iya. Dia termasuk cowok-cowok yang tadi dia bilang. Tapi kan awalnya tujuan gua bukan itu. Wah, Di parah Sinatan kalau udah ada Cipa dia lupa ya tulis judul, gue tabok juga. Lu tulis dong. Oh iya bentar gua tulis. Iya aku tulis Udah, ya gua bentar. undang dia punya apa ini? Gua undang ke sini supaya tahu. Orang dia lagi kerja. Kerja. Tuhannya Allah. Gua Sembarangan kirim lu. rekamannya, gua kirim. Jangan macam-macam lu Chris ya. Jangan macam-macam lu. Bakalan ada perang dunia ke-10 nanti ini. Ntar gua tulis judul dulu. Tulisannya Krislam, Tuhannya Allah huruf besar semua gitu. Gua mau open cam ah. Udah. Apa ya? Aduh. Udah lama juga sih aku nggak live di TikTok ini. Kemana aja Cipa? Nggak Ah, muncul-muncul. Nggak pernah lihat lu live lagi gua. Iya kan? Ya kemana aja? Nggak mood aja main TikTok. Iyalah. Enakan mainin laki-laki lah ya daripada main TikTok ya. Weh, fitnah Om. Hey. Om. Maksudnya bukan mainin apanya lu mah, ya, mainin perasaannya gitu loh. Gitu, lu.
Gitu. Gawat banget. Siapa nama Tuhan Kristen? Kau menghalanginya mau aku open cam. Itu aja lah ya Pak Tom ya, stikernya ya. Jangan mau. Tulis yang seperti Itu aja biasa. ya Pak Tom ya. Iya, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap video ini, terhadap tuduhan yang sudah dituduhkan? Oleh karena itu mari kita membela iman kita dengan kita memberikan komentar di bawah sehingga orang-orang yang berpendapat ngawur bisa dapat memahami atau dapat mengerti, sehingga tahu betul bahwa semua yang Yesus lakukan adalah untuk menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama ataupun Taurat. Jadi Yesus datang dengan pengajaran yang berbeda. Yang Yesus bawa berbeda adalah tentang kasihnya yang luar biasa, yaitu jangan membalas, jangan membunuh dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hanya ajaran Yesus yang sungguh sangat luar biasa, tidak seperti yang lain berperang, membunuh, membinasakan sesama, maka dikatakan akan mendapatkan pahala. Yesus tidak membawa ajaran yang demikian. Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Yesus tidak membawa, walaupun pisau dapur pun Yesus tidak bawa, ya. Yesus tidak pernah bawa pisau untuk menakut-nakuti orang. Bahkan pernah ketika kejadian di Taman Getsemani, ya salah satu murid memotong telinga Malkus, maka Yesus berkata, siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Jadi Yesus tidak pernah memberontak dan Yesus menggenapi semua yang tertulis dalam Alkitab. Demikian yang dapat kami sampaikan atau dapat kami bagikan. Biarlah kita belajar dan kita paham untuk menentukan iman. Teman-teman di luar Kristen juga boleh melihat kualitas iman yang kita imani saat ini supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Amin.